Lalu seberapa besar peluang pasangan Anies Mohaimin dan Prabowo Gibran masuk putaran kedua Pilpres 2024? Benarkah narasi perlawanan dan kritik keras kubu Ganjar terhadap pemerintah justru berdampak negatif pada elektabilitasnya? Kami akan membahasnya bersama asisten pelatih Timnas Amin Jazilul Fawait, jubir TKN Prabowo Gibran Andre Rosiade, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Profesor Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-bapak. Malam, Zakia. Baik, saya ingin ke Mas Burhan dulu. Ini Mas Burhan, tadi pernyataan Mas Burhan yang mengatakan memprediksi akan ada 2 putaran yang nantinya adalah Prabowo Gibran versus Anies dan Mohaimin, begitu Mas. Padahal ini kan masih ada waktu 2,5 bulan lagi, masih kondisi politik juga masih dinamis, dan di survei Anda sendiri, Amin ini masih di posisi ketiga, Mas Burhan. Apa yang kemudian membuat Anda bisa memprediksi 2 putaran Prabowo versus Anies ini, Mas? Jadi begini Zakia, saya punya kemewahan untuk melakukan survei nyaris setiap minggu secara tatap muka. Dan tidak semuanya dirilis ke publik. Jadi yang kami lihat adalah data tren. Tidak sekedar snapshot data tentatif per satu titik. Tetapi data tren. Nah, data tren yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir adalah terjadi kenaikan suara Prabowo Gibran yang diikuti oleh penurunan suara Ganjar Mahfud. Nah, sampai sekarang tren kenaikan Prabowo Gibran masih berlangsung. Dari 36 terakhir 45%. Sementara penurunan Ganjar Mahfud juga masih berlangsung. Sempat di awal kenaikan Prabowo Gibran, terutama survei akhir Oktober awal November, diikuti oleh migrasi sebagian pendukung Prabowo ke Anies Baswedan. Tapi migrasi itu sepertinya berhenti. Jadi total sudah ada 55% basis lama Pak Prabowo di 2019 itu yang sudah pindah ke Anies. Sebagian sudah pindah jauh-jauh hari ya, yaitu sejak Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi dalam beberapa survei terakhir, migrasi pendukung Pak Prabowo lama 44,5% di 2019 itu berhenti. Jadi tidak lagi mengalir ke Mas Anies. Makanya elektabilitas Mas Anies sempat naik di awal November, tapi kemudian stagnan. Nah, yang menarik, hubungan antara Pak Prabowo dengan Ganjar itu masih berlangsung sampai sekarang. Jadi terjadi penurunan suara Mas Ganjar karena eksodus basis lama Pak Jokowi ke Prabowo Gibran. Tapi per hari ini Prabowo Gibran masih belum mencapai 50%. Sementara undecided tinggal 6%. Makanya saya simpulkan meskipun tren positif masih dimiliki oleh Prabowo Gibran, data per hari ini belum ada yang menunjukkan Prabowo bisa menang 1 putaran. Meskipun potensinya ada, karena pemilunya masih 2,5 bulan ke depan. Nah, kalau tren ini berlanjut, tren bahwa suara Pak Prabowo cenderung mengambil basis pendukung Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Ganjar Pranowo, dan saat yang sama suara Mas Anies minimal sama dengan perolehan terakhir data kami kan 24% kan. Sementara Mas Ganjar turun terus, ada 2 kemungkinan. 1, kalau Ganjar terus turun, tetapi yang menikmati hanya Pak Prabowo Gibran, 1 putaran bukan hal yang mustahil. Tapi kalau misalnya Mas Anies mampu menarik basis pemilih Pak Prabowo yang lama, karena per hari ini baru 55% dari 44,5% pemilih Pak Prabowo yang memilih Mas Anies, itu makin lama makin banyak yang bocor ke Mas Anies, itu bisa jadi 2 putaran. Jadi yang kalau 2 putaran, ya tentu polanya akan melahirkan 1 Prabowo, 2 Anies Baswedan. Tapi kalau ternyata polanya seperti sekarang, pendukung Pak Prabowo lama yang bocor ke Mas Anies berhenti, saat yang sama basis Pak Jokowi di Ganjar terus tergrogoti, ya bisa jadi 1 putaran. Nah, ini yang kita perlu tunggu 2,5 bulan ke depan. Saya selalu mengingatkan survei hari ini hanya valid untuk memprediksi pada saat data collecting itu dilakukan. Jadi ibarat menulis buku, jangan meletakkan kesimpulan di awal. Tapi kalau tren ini berlanjut, tidak ada yang mencapai 50% per 1, sementara suara Mas Ganjar terus tergrogoti,
ya bisa saja nih Oke, Pak jadi kita Prabowo lawan Anies berbicara putaran saat ini kedua. begitu ya Tapi Mas kalau Burhan, kalau terjadi kita melihat kebalikannya, kalau melihat trennya gimana? saat ini masih seperti ini artinya masih kemungkinan hanya akan ada 2 putaran, tidak bisa 1 putaran begitu ya Mas Burhan ya? Ada dua kemungkinan nih. Oke, Mas Karena Burhan maaf boleh sampai ditahan dulu hari Mas ini Burhan karena migrasinya kita belum harus berhenti ya. mengikuti dulu azan maghrib untuk wilayah DKI Oke. Jakarta dan sekitarnya. Nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini usai azan maghrib berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Tadi Mas Burhan sudah menyampaikan begitu ya, apa yang kemudian menjadi dasar bahwa prediksi akan adanya 2 putaran ini nantinya adalah Prabowo, Gibran, dan Anies Muhaimin. Tetapi kalau Mas Andre, meski banyak yang memprediksi Pilpres ini akan berlangsung 2 putaran, kubu Anda tampaknya optimis akan menang 1 putaran. Padahal tadi disebutkan hingga saat ini belum ada juga survei yang menunjukkan satu pasangan calon yang angkanya mencapai 50% lebih. Betul Zaskia, jadi gini, kalau kita dengar keterangan Saudara Burhan tadi dan berbagai lembaga survei kan sampai pertengahan November yang lalu Pak Prabowo sudah trennya tembus di angka 45%. Nah, ini kemungkinan besar ada 1 putaran kalau tren yang disampaikan oleh berbagai lembaga survei ini terus bertahan. Nah, kalau ini bertahan, tren ini mungkin diprediksi ya insya Allah ya mudah-mudahan akhir Desember ini Pak Prabowo sudah tembus di angka 50% plus 1 kalau trennya sesuai dengan tren yang berkembang saat ini. Itu satu. Yang kedua, tadi Mas Burhan ini, teman saya ini menyampaikan bahwa suara Pak Prabowo di 2019 tergerus di Mas Anies. Betul itu. Tapi yang perlu diketahui, suara Pak Prabowo di 2019 itu 55% itu sudah kembali dan bertahan secara total bersama Pak Prabowo. Jadi suara stabil yang bisa diambil oleh Mas Anies itu 45%. Itu satu. Sehingga insya Allah tren 1 putaran bisa dipertahankan. Ditambah yang kedua, kita melihat ya bagaimana basis-basis pemilih Pak Jokowi itu kita lihat di berbagai wilayah di Pulau Jawa sekarang itu pemilih Pak Jokowi yang di 2019 yang awalnya banyak di kubu Mas Ganjar sekarang secara bergelombang berbondong-bondong itu berpindah mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Inilah menyebabkan di pertengahan November meskipun ada fitnah, hoax, hinaan gitu kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, Pak Prabowo dan Mas Gibran stabil di angka 45%. Mudah-mudahan insya Allah siapa tahu di surveinya indikator maupun lembaga-lembaga survei yang lain nanti di pertengahan Desember mudah-mudahan kalau melihat tren dan juga kerja di lapangan seluruh partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju insya Allah dengan dukungan masyarakat dan doa masyarakat dan seluruh kerja keras kita bersama mudah-mudahan di akhir Desember ini kita bisa tembus 50% plus 1. Jadi optimisme dan harapan ini Zaskia berdasarkan tren survei yang berkembang saat ini. Jadi bukan analisis tapi berdasarkan tren yang disampaikan oleh berbagai lembaga survei yang kredibel dan juga karena kerja-kerja kami di lapangan secara bersama-sama di Koalisi Indonesia Maju. Nah, kalau Mas Jazilul seperti apa nih? Kalau kita lihat Mas Andre sepertinya optimis begitu bisa 1 putaran karena trennya kalau memang bisa bertahan seperti ini akan terus naik begitu. Nah, ini bagaimana dengan Amin? Kita melihat Amin juga ada kenaikan meskipun tidak signifikan tetapi saat ini tadi dikatakan juga sudah cukup stagnan begitu. Apakah kemarin imbas yang diuntungkan oleh pasangan Amin ini karena adanya konflik dua kubu lain atau memang kerja mesin partai dan relawan? Nah, ini bagaimana Mas Jazilul? Ya, pasangan Amin siap untuk 1 ataupun 2 putaran karena yang menjadi targetnya adalah menang Pilpres. Tapi apa yang disampaikan oleh Prof. Burhan tadi menjadi kira-kira bagian yang sangat dipertimbangkan oleh pasangan Anies dan Gus Muhaimin. Kami tidak ingin ada kubu yang konflik, tetapi faktanya memang masing-masing di luar Amin sedang mencari
ceruk suara sekaligus pemilih membanding-bandingkan dari keadaan yang ada. Bahkan seniornya Pak Burhan dari SMRC dari hasil surveinya ternyata ada sebab akibat atau putusan MK, pengetahuan publik terhadap putusan MK dengan elektoral capres dan cawapres. Dan sampai hari ini yang tahu bahwa Pak Usman itu pamannya Pak Gibran cuma 47%, 40%. Nah, bagi yang tahu bahwa Pak Usman atau putusan MK itu pemilih lebih cenderung kepada Pak Anies. Nah, oleh sebab itu pasangan Amin tentu akan terus bekerja, dan juga dari berbagai survei pasangan Amin lah yang memiliki pendukung-pendukung yang militan. Nah, sisa 2,5 bulan yang disampaikan oleh Pak Burhan, oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi tadi, ini menjadi pasangan Amin harus menggunakan waktu itu secara maksimal. Oke, jadi sudah siapkan strategi ya, tidak hanya kemudian menampung keuntungan dari yang berkonflik saja, begitu ya Mas Jazilul? Ya, kita memaksimalkan karena di periode tersisa ini ada debat kandidat, 5 kali debat kandidat. Dan kami yakin, kami tahu betul pasangan kami memiliki gagasan dan rekam jejak yang lebih baik dibanding pasangan yang lain. Nah, ketika debat-debat itulah mudah-mudahan ada semacam sebab akibat antara debat dan naik turunnya elektoral. Kalau tadi soal paman, kalau ini soal debat, saya tidak tahu kalau Pak Burhan tadi kenapa terjadi ras. Apakah publik menganggap ada konflik antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi? Yang jelas, pasangan Amin lebih mengedepankan cara kerja dan kampanye yang mendahulukan dan mengutamakan track record dan gagasan. Nah, saatnya ketika debat kandidat, itu kan biasanya nanti akan diikuti dengan survei. Baik. Nah, di paling ujung debat kandidat itu tanggal 14 Februari. Nah, itu yang kami pasangan Amin merasa yakin betul akan memenangkan di setiap 5 kali debat. Baik. Dan seperti yang terjadi di masa lalu, debat memiliki dampak juga terhadap pilihan pemilih. Apalagi hari ini dari data kami ada satu wilayah yang undecided voternya masih tinggi. Baik. Masih 40%. Kalau gitu mungkin kita bisa tanya ke Mas Burhan, seberapa berpengaruhkah nantinya debat kandidat terhadap elektabilitas? Ini signifikan begitu Mas Burhan? Begini ya, kalau dari pengalaman debat-debat di Pilpres sebelumnya, itu efeknya tidak terlalu signifikan ya. Nah, efek debat itu signifikan kalau tingkat pendidikan dan pendapatan warganya tinggi. Misalnya Jakarta itu debat tinggi sekali itu efeknya. Karena dari sisi pendidikan, warga Jakarta itu 5 kali lipat lebih terdidik dibanding proporsi nasional. Nah, di tingkat nasional, efek debat itu ada tetapi tidak signifikan. Pertama, karena 37% warga kita pendidikannya itu SD atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Yang kedua, tidak semuanya suka nonton politik, lebih banyak suka nonton sinetron. Ya. Yang terakhir, debat dilakukan jelang pemilihan. Undecided tinggal 6%, sementara swing voters, mereka yang punya preferensi pilihan tetapi masih membuka hati untuk pindah ke lain hati, itu 20%. Jadi ruang untuk mengubah pilihan ya antara 6 sampai 20%. Nah, memang tidak terlalu besar, tetapi dalam kompetisi yang sengit, 6 sampai 20% ini penting karena bisa menggagalkan target atau ambisi Bung Andre untuk 1 putaran gitu kan. Yang kedua, juga untuk memastikan siapa yang menemani Pak Prabowo Gibran di putaran kedua. Jangan lupa data saya dan hampir semua lembaga yang kredibel itu mengatakan per hari ini tidak ada capres yang dapat 50% plus 1. Artinya dari data yang ada, Pak Prabowo kemungkinan besar lolos putaran kedua kalau tidak berhasil menang dalam 1 putaran.
Nah, pertanyaannya siapa yang mendampingi Pak Prabowo di putaran kedua, itu yang masih menjadi rahasia Tuhan. Baik. Catatannya ada di Lauhil Mahfud itu ya. Oke, Nah, itu baik. siapa itu? Nah, kalau polanya ya berlangsung seperti sekarang, ya di mana basis Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Pak Ganjar itu migrasi ke Pak Prabowo dan migrasinya belum berhenti, berarti Bung Andre punya potensi untuk membungkus kemenangan satu putaran. Baik. Tapi kalau ternyata polanya itu berhenti dan saat yang sama Mas Anies mampu menyalip Mas Ganjar seperti tren yang Baik. ditemukan oleh Polling Institute. Saya sebenarnya punya datanya ya, tetapi tidak dirilis, tapi mirip sama Polling Institute. Itu bisa jadi yang menemani Pak Prabowo kalau tidak ada calon yang menang satu putaran adalah Anies. Baik, baik Mas Burhan. Jadi kalau terkait tadi debat meskipun tidak signifikan tetapi dengan persaingan saat ini angka yang sengit ini bisa juga berpengaruh begitu ya Mas Burhan ya. Saya ingin ke Mas Andre. Betul. Mas Andre banyak yang mengatakan kubu Anda ini boleh menang politik gimmicknya begitu ya. Nah kalau terkait dengan debat begitu, ini banyak yang saat ini meragukan kemampuan Gibran dalam debat kandidat mendatang. Apa jangan-jangan nanti dalam debat juga yang akan dikedepankan adalah gimmick politik begitu Mas? Saskia, kadang orang suka sekali underestimate terhadap Mas Gibran. Teman-teman bisa lihat, Mas Gibran itu pernah mengalami dan menjalankan kandidat debat dalam waktu maju kandidat wali kota. Dan kami di TKN Prabowo Gibran sangat optimis dan sangat yakin bahwa Mas Gibran punya kapasitas dan kapabilitas untuk berdebat dengan Caimin maupun Pak Mahfud. Nanti publik bisa melihat secara langsung dan merasakan bagaimana Mas Gibran mampu memaparkan visi misi program-program yang ada di program Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan tentu akan ada hal-hal ya yang spesifik, data dan angka yang disampaikan Mas Gibran. Jadi Mas Gibran bukan bicara soal jargon dan gagasan, tapi beliau akan bicara soal program detail. Nah, di saatnya debat nanti publik akan bisa melihat kapasitas seorang Gibran Rakabuming Raka yang bisa mengalahkan, mohon maaf, Prof Mahfud maupun Caimin dalam debat nanti. Nanti saja kan ada waktunya. Kita lihat baru bersama melihat. begitu ya Mas Andre ya. Seakan-akan presenter Metro TV menggiring opini Mas Gibran tidak punya kapasitas untuk dalam debat. Bukan menggiring opini tetapi ini omongan yang banyak beredar saat ini begitu Mas Andre. Jangan kita menjudge sebelum pertempuran ataupun debat ini dimulai. Ini mari kita tunggu. Kita akan tunggu, bukan menggiring opini, tetapi ini memang saat ini banyak yang kemudian menilai seperti itu. Nah, saya ingin ke Mas Jazilul. Tadi dikatakan tunggu saja begitu Ya, akan ada gebrakan dari Gibran, Mas Jazilul. Kalau kita melihat saja tiga hari pertama kampanye ini dari pasangan Prabowo dan Gibran tidak melakukan kampanye. Itu. Baik, saya ingin ke Mas Jazilul dulu. Mas Andre, maaf karena durasi kita sudah mau habis. Ini terakhir, Mas Jazilul, kalau kita melihat saja dalam 3 hari pertama kampanye, Gibran maupun Prabowo tidak melakukan kampanye tetapi masih aktif bekerja. Tapi kalau kita lihat surveinya juga masih kuat begitu ya. Secara survei elektabilitasnya masih kuat. Kalau tadi dikatakan Anda mengandalkan nanti pada saat debat, meskipun menurut Mas Burhan, debat ini juga tidak signifikan. Strategi apa lagi yang Anda siapkan untuk bisa kemudian mengejar ketertinggalan ini? Ya tentu kita memberikan pendidikan politik kepada publik untuk mengingatkan bahwa pemilu itu adalah terminal harapan sekaligus perwujudan dari demokrasi. Oleh sebab itu perkara-perkara yang terkait dengan politik utamanya putusan MK itu harus dijelaskan kepada publik bahwa ada peristiwa demokrasi di Indonesia yang sedikit menurun, itu juga harus dijelaskan kepada publik. Yang kedua, seperti Pak Burhan tadi, bahwa memang pemilih di Indonesia mayoritas itu lulusan SD dan tingkat IPM dan tingkat kesejahteraan mereka terbatas. Oleh sebab itu, jangan sampai juga ada kecurangan karena dibodoh-bodohi atau karena iming-iming tertentu. Menurut saya ini yang oleh pihak Amin kita juga antisipasi pendidikan politik, di mana politik bukan hanya sekedar transaksi, bukan hanya bagi-bagi sembako.
dan juga pengerahan dari berbagai kekuatan kekuasaan, cabang-cabang kekuasaan yang menurut saya dan publik juga melihat itu dimiliki oleh salah satu paslon. Dan kalau pihak Amin melakukan pendidikan politik, pencerdasan politik yang disebut oleh Pak Burhan tadi, kalau mengerti betul dan memiliki pemahaman politik yang tinggi, maka itu juga akan menguntungkan pihak Amin. Oke. Karena ini bukan penggiringan opini, tapi Profesor Burhanuddin Muhtadi tadi mengatakan bahwa debat memang sedikit pengaruhnya karena hanya untuk orang-orang pinter, kira-kira begitu. Dan kami merasa bahwa pasangan Amin inilah yang menjadi pilihan bagi mereka yang waras secara politik, dan itu juga yang akan menjadi andalan dan keunggulan pasangan Amin. Baik. Kita tinggal mendorong langkah-langkah bagaimana politik di Indonesia ini waras. Itu aja menurut saya. Sisa waktu 2,5 bulan, seluruh jejaring Amin, relawan Amin harus memberikan pemahaman kepada publik untuk memilih pemimpin dengan menggunakan akal sehat dan kewarasan. Itu aja. Baik. Mbak Zakia yang akan baik, kita Mas Jazilul, sayang sekali durasi kita sudah habis. Begitu sebenarnya masih menarik untuk dibahas. Terima kasih sudah hadir malam hari ini Mas Burhan, Mas Andre dan juga Mas Jazilul. Kita akan lihat masih ada waktu 2,5 bulan, masih ada dinamika yang terjadi dan kita tidak tahu apakah akan benar 1 putaran atau memang 2 putaran. Nanti kita akan lihat seperti apa. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.